Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Kampung Sholawatku Channel. Saya Abdullah Rauf, tuan rumah Kampung Sholawatku. Pada kali ini ingin berbagi pengalaman atau berbagi kebiasaan di dalam pengelolaan binatang kurban. Teman-teman semuanya, ingin kami sampaikan yang pertama bahwa kebiasaan yang dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu di Kampung Sholawatku, khususnya di seputaran Masjid An-Nur, di dalam mengelola binatang korban, biasanya dilakukan secara bersama dengan masyarakat di lingkungan, baik itu yang sudah berkemampuan untuk berkorban maupun mereka-mereka yang pada tahun yang bersangkutan itu belum bisa berkorban. Nah, kepada teman-teman yang ternyata belum tak bisa berkorban pada tahun ini, saya memohon kepada Allah, mendoakan semoga di tahun-tahun yang akan datang bisa ikut serta. Tetapi tidak usah khawatir, ketika kita mau berkenan minta kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkannya. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana cara pengaturan di dalam mengelola binatang kurban di Kampung Sholawatku, khususnya di seputaran Masjid An-Nur? Demikian teman-teman. Jadi memang kami menggunakan sistem kebersamaan, tapi ada tujuannya teman-teman. Tujuannya adalah untuk mendakwahkan agar anak-anak khususnya yang masih kecil-kecil itu tahu bahwa di desanya setiap tahun diadakan kurban. Nah, begini teman-teman, kami memang tidak mengkhususkan yang bekerja yang bekerja untuk nyembelih, menguliti, terus bahasa kita tetel gitu ya. Itu orang-orang yang berkorban. Jadi siapa saja diperbolehkan, malah bahkan dianjurkan untuk ikut serta. Nah, nanti pada saatnya makan siang ya, makan siang bersama. Jadi diambil dari mana? Dana itu ya otomatis dari para peserta korban, dengan menambahkan sedikit uang yang di luar yang untuk membayar sapi atau mereka yang berkorban dengan kambing. Caranya begini teman-teman, agar tidak dianggap keliru di dalam syariat. Misalnya ada seekor sapi yang harganya, kalau kemarin yang untuk contoh ini yang kami ambil yang di tengah ya, karena ada yang lebih tinggi lagi harganya, tapi saya mengambil yang pertengahan. Itu harga 27 juta. Harga 27 juta digotong bersama dengan 7 orang. Kemudian ternyata setelah disembelih, dipotong, itu menghasilkan daging 196 kg. Jadi kalau dibagi 7 berarti per orang itu ada 28 kg ya, jatah per orangnya. Nah, itu hanya kita ngitung dagingnya ya, untuk tulang dan jeroan itu tidak dihitung. Kemudian kalau sepertiganya ya, kita kan tahu ya bahwa orang yang korban itu berhak maksimal memakan, katakanlah itu sepertiga dari maksimal ya, sepertiga dari jumlah kilogram yang ada. Jadi kalau 28 kilogram ya, tadi per orang kan 28 kilogram. Kemudian kalau sepertiganya berarti dibagi 3, 9 kilogram. Daging yang boleh dikonsumsi oleh orang yang berkorban itu hanya 9 kg. Jadi kalau ngambil ini jangan lebih dari itu. Nah, di tempat kami itu
orang yang berkorban hanya diberi 4 kg. Kenapa 4 kg? Ya karena sisanya nanti bisa dibagikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Dengan demikian berarti 9 kg tadi per orang ya, diambil 4 kg, berarti masih sisa 5 kg. Lalu 5 kg itu diambil kurang lebih lah ya, kita kurang lebih itu setengah kilogram. Nah, untuk apa itu? Untuk dimasak ya, oleh ibu-ibu. Nah, dimasak yang nantinya untuk makan bersama bagi teman-teman yang pada bekerja. Jadi kalau dalam contoh tersebut tadi, berarti satu orang itu hanya diambil setengah kilogram, aliasnya masih ada sisa 4,5 kilogram yang tidak dikonsumsi oleh orang yang berkorban. Kemudian kalau kemarin di seputaran masjid itu ada 4 sapi, kemudian ada 9 kambing. Jadi 4 sapi itu kalau rata-rata tadi 28 kg per orang, kemudian kalau jatah yang bisa dikonsumsi itu 9 kg, dibagikan 4 kg masih sisa 5 kg. Nah, aliasnya masih ada 4,5 kg kali 8 kali 4, ya masih banyak lah ya. Itu dihitung sendiri. Nah, kemudian yang diambil untuk dimasak berarti berapa ini? 3,5 kg kali 4, karena sapinya 4, 3,5 kg itu setiap sapi ya, kemudian 4 itu jumlah sapinya 4. Jadi total yang diambil untuk dimasak itu kurang lebih 14 kg. Nah, 14 kg itu untuk memberi makan sekitar 50 orang. Jadi ada setiap orang kurang lebih 1/4 kg lebih, ya, 2,5 on lah ya, 2,5 on lebih. Itu berarti dagingnya cukup banyak gitu. Lalu bagaimana secara hukum, secara syariat? Ya kembali kepada peraturannya, syariatnya itu maksimal orang yang korban itu hanya diperkenankan untuk mengkonsumsi maksimal sepertiganya. Jadi saya ulangi lagi, per orang itu tadi dapatnya jatah itu 28 kg. Kalau dibagi 3 atau sepertiganya berarti masing-masing orang berhak makan maksimal 9 kg. Tetapi oleh panitia hanya diberikan 4 kg. Sisa yang 5 kg itu diambil untuk dimasak, untuk dikonsumsi bareng-bareng ketika nanti di waktu mengelola binatang korban itu. Nah, aliasnya masih ada 4,5 kg yang sebenarnya itu hak dari para pekorban, tapi dibagikan ke masyarakat lagi, dikembalikan ke masyarakat lagi. Nah, dengan demikian yang setengah kilograman itu, ya setengah kilograman itu per orang, ya, itu artinya tidak memakan jatah yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat. Jadi orang-orang yang bekerja kemudian yang memberi makan daging itu adalah orang-orang yang berkorban. Jadi sekali lagi ini tidak mengurangi ya, tidak mengurangi tidak menyalahi, bukan mengurangi, tidak menyalahi terhadap syariat, karena yang dimakan itu praktis berarti hanya 4,5 kg atau separuh dari hak yang seharusnya diterima. 4 kg dibagikan langsung kepada para pekorban, yang setengah kilogram itu diberikan kepada orang-orang yang bekerja dengan cara dimasak ya. Jadi para pekorban di sekitar Masjid An-Nur, Kampung Sholawat, Dusun Dua Kejopong ini jadi hanya mendapatkan jatah yaitu separuhnya dari yang seharusnya. Harusnya 9 kg hanya mendapatkan 4,5
4,5 kilogram, yang setengah kilogram diberikan lagi untuk makan bersama. Jadi sekali lagi panitia tidak menyalahi aturan insya Allah, karena yang dimakan ya itu hak dari para pekorban, orang-orang yang berkorban. Nah teman-teman semuanya, berbagai macam jenis aturan ya di dalam pengelolaan ini. Ada yang dibagikan sepenuhnya tanpa memberikan makan kepada orang-orang yang bekerja. Tetapi ada juga yang orang-orang yang bekerja itu diambilkan, dibelikan makanan ya dari warung atau mungkin dari mana, ada mungkin yang diberikan jumlah uang dan lain-lain. Ya, tapi yang berlaku di Kampung Sholawat Dusun 2 Kejopong ini, khususnya di lingkungan masjid, ini berlaku sudah berpuluh tahun seperti ini. Dan insya Allah ini juga sah karena tidak menyalahi aturan syariat. Ya, demikian teman-teman semuanya, informasi ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.